Belgia, negara yang memiliki 3 bahasa resmi ini meraih kemerdekaan pada tahun 1830 dengan campuran bahasa, etnis, dan budaya yang ada di dalamnya. Belgia mampu memisahkan diri dari negara-negara tetangganya. Pada masa pemerintahan Julius Caesar, seorang kaisar Romawi menemukan suku Galia. Suku Galia sendiri terbagi menjadi 3, yaitu Galia Celtica, Galia Belgica, dan Aquitana. Bangsa Romawi kemudian mengambil alih Galia Belgica pada tahun 57 sebelum Masehi. Orang-orang yang mendiami Galia Belgica biasa disebut Belgae. Asal-usul orang Belgae masih diperdebatkan antara dari Jerman atau Celtic. Bahkan, beberapa sejarawan menganggap Belgae sendiri tidak yakin dari mana asal-usul mereka. Belgae menarik perhatian Julius Caesar karena tradisi dan budaya mereka yang sangat berbeda dari Jerman maupun Celtic yang berada di sekitarnya. Kekuasaan Kaisar Romawi di Belgia saat itu mengalami naik turun akibat peperangan dengan Jerman. Kemudian Belgia dipecah menjadi beberapa federasi, antara lain Prancis, Belanda, dan Luxembourg. Luxembourg dan Belanda terwujud atas hasil pemberontakan Belanda pada tahun 1566 setelah Raja Philip II dari Spanyol menguasai Belanda. Saat itu Belanda menyebut dalam tanda kutip pemerintahan tirani. Philip II bertekad untuk memperkuat gereja Katolik di seluruh wilayah kekuasaannya sebagai tanggapan atas berkembangnya Protestanisme di Eropa. Setelah Luxembourg dan Belgia dikenal sebagai Belanda Spanyol tetap menjadi bagian dari Habsburg Spanyol sampai awal tahun 1700-an, di mana titik wilayah tersebut dilewati Inggris, Prancis, dan Belanda. Setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi dan Habsburg Austria dari Napoleon Bonaparte berkumpul untuk Kongres Wina yang dipimpin oleh Clemens von Metternich, berlangsung dari November 1814 hingga Juni 1815. Perang revolusi yang dilakukan oleh Napoleon dan Prancis menimbulkan permasalahan bagi negara di benua Eropa, sehingga perlu adanya sebuah perjanjian yang dapat memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Dalam Kongres Wina, menghasilkan bersatunya Belanda menciptakan kerajaan baru yang mencakup Belgia modern. Proses kemerdekaan Belgia dimulai dengan wilayah selatan dan utara Belanda di bawah koalisi Raja William I. Kebijakan Raja William dianggap hanya menguntungkan beberapa negara bagian Belgia dan meningkatnya Katolik Protestan di Belgia. Raja William dianggap sebagai despotik dan menuai kecaman dari kaum pekerja, karena saat itu jumlah pengangguran meningkat. Banyak protes yang dilayangkan kepada Raja William. Ia kemudian mengirim pasukan untuk menghentikan pemberontakan di bagian selatan. Namun, warga Belgia menolak mundur dan mendesak Raja William untuk mundur dari wilayah Belgia. Langkah Belgia untuk memerdekakan diri kemudian diadakan Konferensi London pada 20 Desember 1830. Konferensi itu dihadiri oleh Austria, Britania Raya, Rusia, dan Prancis. Hasil dari konferensi adalah Belgia dapat memisahkan diri dari kerajaan Belanda. Dalam konferensi tersebut terdapat saran dari Prancis untuk membagi Belgia menjadi beberapa bagian berdasarkan bahasa dan etnisnya. Namun saran itu ditolak. Belanda masih enggan menerima kemerdekaan Belgia. Lalu tentara Belanda menginvasi Belgia pada 2 Agustus 1831 dan mengalahkan pasukan Belgia dalam beberapa pertempuran maju jauh ke wilayah Belgia. Pada tanggal 8 Agustus, pemerintahan Belgia meminta dukungan militer ke Prancis. Prancis setuju untuk mengirim bala bantuan untuk membantu Belgia di bawah Marsekal Tienne Geron. Alih-alih melawan Prancis, Belanda menarik diri dari Belgia tanpa mencapai tujuan mereka. Pada November 1832, Prancis mengepung dan merebut Antwerpen, benteng terakhir Belanda di Belgia, yang secara efektif mengakhiri konfrontasi militer antara Belanda dan Belgia. Belanda baru mengakui kemerdekaan Belgia pada tahun 1839. Awal kebebasan Belgia kemudian dibuat Kongres Nasional Belgia untuk menetapkan konstitusi negara yang dipilih oleh 30.000 warga Belgia yang telah memenuhi syarat. Belgia kemudian memutuskan untuk menjadi negara monarki konstitusional. Lalu Belgia memutuskan untuk mengisi tahta raja. Leopold I dari Saxe-Coburg-Saalfeld menjadi raja pertama Belgia pada 23 Juli 1831 yang kemudian dianggap sebagai hari libur nasional. Kehadiran Raja Leopold I disambut meriah oleh warga Belgia. Leopold I bersama putranya, Leopold II, membangun ekonomi Belgia. Belgia terlibat dalam pelayaran kolonial yang menghasilkan Belgia dapat memiliki posisi kuat di Konferensi Berlin 1834 dan dapat menguasai Kongo pada tahun 1908. Hingga akhirnya terjadi peristiwa Perang Dunia ke-1. Jerman melanggar isi perjanjian London tentang netralitas Belgia dan kemudian menyerang Belgia pada tahun 1914. Saat invasi pertama Jerman, Belgia dipimpin oleh Raja Albert I.
Kekuatan Belgia saat itu tidak mampu mengalahkan serangan dari Jerman. Namun Belgia masih mampu untuk sekedar bertahan. Invasi Jerman tersebut menyebabkan kehancuran yang parah di kota-kota Belgia. Pada Perang Dunia Kedua, Jerman masih mengabaikan netralitas Belgia. Saat itu, Belgia dipimpin oleh Raja Leopold III. Jerman menyerang Belgia selama 18 hari berturut-turut, menyebabkan Raja Leopold III menyerahkan tahtanya pada putranya yang lebih berani dan mampu melawan Jerman. Setelah melalui masa perang, Belgia menjadi negara yang lebih aman. Saat ini, kerajaan Belgia tetap menjadi negaranya sendiri, meskipun menjadi tuan rumah campuran pengaruh etnis dan bahasa budaya dari tetangganya. Pada tahun 2018, 88,1% dari populasi Belgia sebenarnya adalah orang Belgia asli. Belgia juga menjadi anggota penting dari Uni Eropa.